Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Salam dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Jemaat GKI Langkai mengucapkan selamat beribadah pada minggu ini, 4 Oktober 2020. Liturgi yang kita pergunakan adalah liturgi khusus dari Majelis Sinode GKI dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Untuk jemaat GKI Langkai, perlu kami informasikan bahwa persembahan minggu ini sekaligus persembahan syukur perjamuan kudus dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GKI Langkai pada hari kerja atau melalui rekening Majelis Jemaat GKI Langkai pada Bank Kalteng yang tertera pada lembaran warta jemaat atau bisa dilihat pada layar video ini. Apabila sudah melakukan transfer, dapat menghubungi bendahara. Hari ini kita berhimpun bersama untuk memuliakan Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Anugerah itu dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang disalibkan, sehingga keselamatan itu datang kepada bangsa-bangsa seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Kisah Para Rasul 28 ayat 28. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan tersebut, kita dipanggil, diutus untuk memberitakan kabar baik kepada seluruh dunia. Semangat inilah yang mendasari kita dalam merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Secara khusus dalam konteks pemberitaan Injil, Gereja Kalimantan Evangelis untuk mengingatkan kita kembali pada tugas panggilan kita dan menguatkan kita untuk tetap setia pada panggilan beritakanlah Injil, sehingga semua orang yang mendengar akan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Marilah kita berdiri bersama menyanyikan pujian bagi Allah. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 183 bait pertama dan kedua. Mari sebarkan Injil. Marilah kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Kembali kita memuji Tuhan, kita diundang menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 bait pertama dan kedua, Tercurah Darah Tuhanku. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanat Nats GKI diambil dari Kitab Keluaran 20 ayat yang pertama sampai 17 dengan perikop ke-10 firman. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat
dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut ubunmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pemberitaan firman Tuhan sekaligus pelayanan perjamuan kudus dan doa syafaat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mediora Pano STH Emin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala berkat pemeliharaan dan kasih-Mu yang Engkau curahkan bagi kami. Di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini, Engkau terus melindungi, memimpin dan memelihara kami. Dan firman-Mu terus disampaikan, baik secara langsung di dalam ibadah-ibadah atau perkunjungan-perkunjungan rumah tangga. Terlebih juga dalam ibadah virtual seperti ini. Ya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Engkau membuka hati dan pikiran kami. Engkau memimpin hamba-Mu dan kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami beroleh pengertian dari firman-Mu, menjadikan kami taat dan setia kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan memelihara hatimu dalam Kristus Yesus. Amin. Adapun nas sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita hari ini, Minggu 4 Oktober 2020, sesuai Almanak Gereja Kalimantan Pengelis, dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46 dengan judul Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Saya bacakan sebagai berikut untuk kita semua. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia
supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya kepada penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di Kalimantan Tengah, di tempat kita masing-masing, khususnya di tempat kami, di kampung halaman kami, daerah Barito Timur, soal menyewakan tanah atau kebun atau sawah, baik disewakan atau dibagi hasilkan, itu memang sering dilakukan dan itu wajar terjadi. Kami punya kebun karet, ada orang yang menggarapnya, yang mengusahakannya. Kalau kebunnya unggul, maka aturan di sana di Bartim bagi sama hasil karetnya. Tapi kalau itu kebun lokal atau hutan karet, itu bagi 3. Bagi 3 artinya saya atau kami pemilik dapat 1 bagian, yang penyedap karetnya dapat 2 bagian. Dan itu wajar terjadi. Ternyata juga dalam nas ini, dalam pengajaran Tuhan Yesus, ia juga mengajarkan melalui perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Dalam perumpamaan ini, marilah kita melihat apa yang terkandung, apa yang menjadi isi pesan dari perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46 ini. Dalam ayatnya yang ke-33 di situ dikatakan, ada seorang tuan tanah. Ia yaitu menggarap kebun anggur. Ia membuat pagar sekeliling kebun anggur itu. Ia menggali lubang tempat memeras buah anggur pada saat panen. Dan ia juga membuat menara di tengah-tengah kebun itu sebagai tempat penjagaan. Lalu kemudian ia menyewakan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap. Lalu ia pergi ke negeri yang lain. Nah, saudara, dari ayat yang pertama ini bahwa penggarap atau tuan tanah ini siapa? Tuan tanah ini tidak lain adalah Allah sendiri. Pemilik kebun anggur ini adalah Allah sendiri. Lalu
Siapa penggarap-penggarap itu? Penggarap-penggarap itu tidak lain adalah pengawas-pengawas, pemimpin-pemimpin Israel, imam-imam, orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin rumah ibadat pada saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa kebun anggur itu? Kebun anggur itu adalah umat pilihan Allah. Kebun anggur itu adalah orang Israel itu sendiri. Nah saudara, dalam ayat yang ke-34, pada saat musim petik sudah tiba, Tuhan pemilik kebun anggur itu mengirim hamba-hambanya untuk mengambil hasil dari bagian untuk sebagai seorang pemilik. Tapi apa yang terjadi dalam ayat yang ke-34 ini? Maka penggarap-penggarap itu kemudian dalam ayat yang ke-35, penggarap-penggarap itu membunuh hamba-hamba itu, menangkapnya, menyiksanya, melemparnya dengan batu, bahkan membunuh. Nah saudara, siapa sebenarnya hamba-hamba itu? Hamba-hamba itu tidak lain adalah nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk membantu, membina iman orang-orang Israel supaya taat dan setia kepada Allah. Tetapi para penggarap yang dikatakan imam tadi, yang dikatakan bahwa mereka yaitu pemimpin-pemimpin umat di Israel, malah kemudian menyiksa, yaitu menangkap, menganiaya, bahkan membunuh nabi-nabi yang adalah hamba-hamba Allah dalam perumpamaan ini. Saudara, kemudian dalam ayat 36 dikirim lagi, yaitu rombongan yang kedua hamba-hambanya untuk meminta hasil bagian dari sang pemilik. Tapi kembali diperlakukan hal yang sama oleh penggarap-penggarap kebun anggur ini. Lalu berikutnya yang ke-37 dalam nas ini, ayat yang ke-37, maka yaitu pemilik kebun anggur itu, tuan tanah, tuan ini mengatakan, aku akan mengirim anakku, pasti mereka akan menyergani anakku sendiri. Setelah ayat yang ke-37 dikirimlah anaknya. Tapi ayat ke-38 apa? Ayat 38, maka kemudian penggarap-penggarap itu melihat itu anaknya datang, dia ahli waris. Mari kita tangkap dan kita bunuh dia, supaya kita mengambil kebun anggur ini menjadi milik kita. Saudara, bahwa penggarap itu sudah serakah, mereka sudah tidak mau membagikan hasil kebun anggurnya kepada yaitu tuan pemilik kebun anggur itu. Dia tidak mau menyerahkan kepada hamba-hamba yang diutus oleh tuannya itu. Bahkan mereka membunuh hamba-hambanya, menyiksa hamba-hamba yang diutus itu. Kali ini tambah serakah lagi mereka. Tambah serakah lagi, diutuslah anaknya, lalu berkata dia ahli waris, mari kita bunuh supaya kita miliki sepenuhnya yaitu kebun anggur ini. Luar biasa jahatnya, luar biasa kejiknya. Sudah tidak mau bagi hasil dan kemudian tidak mau mengakui anaknya yang datang sebagai ahli waris, membunuh dan merampas. Ini adalah keserakahan yang menghasilkan pembunuhan, menghasilkan dosa yang berat, menghasilkan kejahatan. Awas, keserakahan akan menghasilkan dosa kebinasaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian berikutnya dalam ayatnya yang ke-39, disitulah mereka membunuh. Ayatnya yang ke-39 dikatakan demikian. Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke luar kebun anggur lalu membunuhnya. Anak ahli waris dibunuh. Sesungguhnya siapa ahli waris atau anak ini? Sesungguhnya anak atau ahli waris ini tidak lain adalah anak Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang dibunuh oleh yaitu ahli-ahli Taurat. Mereka sekongkol dengan tua-tua, dengan imam-imam besar pada zaman itu, dan Yesus Kristus disalibkan oleh mereka. Maka seiring pula dari ayat yang ke-39 ini,
ayat yang ke-45-46. Ayat 46, mereka tidak bertobat walaupun sadar. Tetapi mereka berusaha untuk menangkap Yesus dan akan membunuh dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kemudian ayat yang ke-40, Tuhan Yesus bertanya ketika selesai mengajarkan perumpamaan ini. Ia berkata kepada pendengarnya, apa yang akan dilakukan Tuhan ketika Tuhan itu datang, si pemilik kebun anggur itu datang? Lalu pendengar atau orang atau siapa saja, entah itu imam atau orang lain, yang menjawab pertanyaan ayat yang ke-40 ini, ayat 41 demikian. Maka Tuhan itu pasti akan membinasakan mereka dan mengambil kembali kebun anggur dan menyerahkan kepada penggarap-penggarap yang lain yang mampu dan mau menyerahkan hasilnya padanya tepat pada waktunya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan melihat ayat yang ke-41 ini, Yesus dalam ayat yang ke-42 mengatakan, pernahkah kamu baca bahwa batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan dipilih menjadi batu penjuru, dan ini adalah kehendak dari pihak Allah yang ajaib di mata kita. Ini kutipan dari Mazmur 118 ayat 22 sampai 23. Bahwa Yesus yang dibuang itu, ia terpilih, dia menjadi batu penjuru berdirinya gereja, batu penjuru adanya jemaat Tuhan di muka bumi ini, sehingga alam maut tidak akan menguasainya. Sehingga demikian saudara, ini berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ayat 43 luar biasa pentingnya dan harus menjadi titik yang sangat sentral dalam nas ini. Ayat yang ke-43 dikatakan, dan ayat 43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan Allah. Saudara, ketidaktaatan Israel telah menjadi terbukanya Injil bagi bangsa-bangsa lain. Dalam Roma pasal 11 ayat 30, oleh ketidaktaatan mereka maka anugerah kemurahan Allah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ini adalah wujud dari apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam ayat yang ke-43 ini. Saudara, betapa besarnya gereja-gereja di Efesus pada saat itu disanjung. Mereka dilayani oleh Rasul Paulus, oleh orang-orang besar yang dipakai oleh Allah. Tapi di mana sekarang gereja di Efesus? Adakah gereja di Efesus besar-besar sekarang? Tidak. Kenapa? Karena ayat 23 mengatakan kalau tidak berbuah maka dia akan diberikan dan akan dipindahkan ke bangsa yang lain. Kita ingat saudara, gereja-gereja di Eropa pun besar. Gereja-gereja di Eropa pada saat itu di barat sungguh besar. Tetapi ketika dunia sekuler sudah melanda pemikiran dan kehidupan di barat, sehingga akhirnya sekarang gereja-gereja di barat banyak yang kosong. Tidak banyak orang yang beribadah. Lalu kemudian sekarang melebar dan besar-besar gereja di Asia termasuk di Indonesia. Saya yakin ayat yang ke-43 ini pasti, bahwa karena tidak berbuah, karena tidak melebar, karena tidak berakar, tidak berbuah, maka Allah kemudian memindahkan kerajaan Allah itu ke tempat yang lain. Ini dikatakan ayat yang ke-43 ini. Saudara, kalau kita tahu di Bizantium atau Turki, Istanbul, itu ada gereja yang megah yang dibangun pada abad yang ke-6, yang itulah gereja Hagia Sophia yang didirikan yaitu di Turki. Gereja ini besar, tetapi kemudian abad ke-6 dibangun pada tahun 1453, gereja itu kemudian berubah menjadi masjid. Lalu kemudian pada tahun 1935 dia berubah lagi fungsinya, gereja itu, gereja Sophia ini menjadi museum.
Tapi sekarang viral di televisi dan di berita-berita. Pada 10 Juli 2020, museum yang ada di Turki, Istanbul ini, Gereja Sophia ini berubah lagi menjadi masjid. Kenapa ini terjadi? Karena dikatakan dalam ayat yang ke-43. Ayat 43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Saudara, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati-hati. Kalau sudah gereja, kamu, saya, gereja tidak berbuah, tidak melakukan kehendak Allah, bisa jadi menjadi kosong, bisa jadi tidak berkembang, bisa jadi seperti Gereja Sophia ini. Hati-hati. Dan ini peringatan bagi kita semua melalui nas ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46, di situ maka pahamlah, yaitu ahli-ahli Taurat itu, imam-imam, orang Farisi, betul-betul mengerti yang Yesus maksudkan dalam perumpamaan itu tentang mereka, penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat itu adalah mereka. Mereka sadar teguran ini untuk mereka. Tapi bukan mereka menjadi bertobat, bukan mereka menjadi sadar, tetapi kemudian mereka dalam ayat 46 berusaha menangkap Yesus, tetapi mereka takut kepada orang banyak, menganggap Yesus adalah nabi. Saudara, usaha mereka pun berhasil ketika Jumat Agung Yesus disalibkan. Itu usaha mereka dari ayat yang ke-46 ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari nas ini jelas paling tidak yang perlu kita renungkan. Yang pertama, saya, saudara-saudara, kita semua adalah gereja secara personal, gereja secara insan, gereja secara pribadi. Sehingga gereja secara personal, gereja secara pribadi, gereja secara lembaga, gereja secara organisasi harus berbuah. Ini catatan pentingnya, harus berbuah. Kalau tidak berbuah, maka ayat yang ke-43 dikatakan, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang lain, yang di mana kerajaan Allah itu berbuah. Sehingga demikian saudara, ini sangat penting. Saya, saudara, kita semua, gereja secara pribadi dan secara organisasi harus berbuah. Sehingga betul apa yang dibuat oleh GKE dalam visi GKE. Dalam visi GKE, visi teologis dikatakan mewujudkan langit baru dan bumi baru, itu nanti. Tapi visi strategi Gereja Kalimantan Pengelis ialah mewujudkan warga jemaat yang misioner, berakar, bertumbuh dan berbuah. Kan persis berbuah. Persis kan dalam nas ini. Ayatnya yang ke-43 berbuah. Sehingga ada korelasi dan hubungan yang sangat jelas sekali bahwa visi Gereja Kalimantan Pengelis, visi strategi mewujudkan warga GKE yang misioner, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Yesus Kristus. Lalu kemudian bagaimana yaitu wujud dari warga GKE yang misioner? Warga GKE yang misioner itu adalah warga yang mampu mewujudkan misi Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Gereja tidak punya misi, tetapi gereja melanjutkan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Misi Allah yaitu menyelamatkan dunia, menyelamatkan jiwa-jiwa, membawa keselamatan bagi dunia ini. Dan kita yang misioner adalah melanjutkan, meneruskan misi Allah menjadi real dan nyata dalam kehidupan ini. Saudara, jemaat yang misioner itu bagaimana? Misioner adalah mampu melanjutkan misi Allah. Misi Allah itu apa? Pemberitaan kabar baik, evangelion, pemberitaan Injil itu. Maka korelasinya tepat lagi. Hari ini kita merayakan adalah perjamuan kudus sedunia. Hari ini kita memperingati hari pekabaran Injil Indonesia. Hari ini kita melihat di dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis, khususnya bulan Oktober,
ada subtema dari Majelis Sinode GKI. Beritakanlah Injil. Luar biasa kolerasi hubungannya yang sangat erat sekali antara nas ini, antara ayat yang ke-43 dengan visi GKI, dengan yaitu subtema bulan Oktober ini. Beritakanlah Injil. Sehingga orang yang misioner, jemaat yang misioner itu harus memberitakan Injil, dan memberitakan Injil adalah berbuah bagi kemuliaan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kalau berita Injil itu jalan, maka kemudian pertambahan jiwa itu ada, dan orang diselamatkan itu terus bertambah, maka gereja akan terus berkembang, itu berbuah. Sehingga demikian kerajaan Allah itu akan terus menjadi nyata. Kerajaan Allah itu hadir tanda-tandanya dalam gereja kita, dalam hidup kita, ketika kita menjalani Injil itu. Gereja ada ialah karena pemberitaan Injil. Maka gereja ada harus memberitakan Injil itu. Karena pemberitaan Injil oleh Barenstein GKI ini ada. Pemberitaan oleh Hopper, pemberitaan juga oleh Willem VJ, dan banyak lagi sending-sending yang ada yang memberitakan Injil, sehingga gereja ada di Kalimantan ini. Saya ada, kita ada, gereja ada ialah karena pemberitaan Injil, maka gereja ada untuk memberitakan Injil bagi dunia ini. Yang kedua dari nas ini perlu kita renungkan ialah kita ini hanyalah penggarap-penggarap kebun anggur dan bukan pemilik. Kita hanya penggarap, bukan pemilik. Sehingga demikian saudara yang dikasih Tuhan, maka apa yang ada ini adalah titipan Tuhan bagi kita. Kalau kita punya anak, bukan milik kita 100%, tetapi ya titipan Allah bagi kita. Saya punya anak 2. Bukan itu hanya milik saya dengan istri saya, tetapi anak ini adalah titipan Tuhan yang dipercayakan kepada saya, kepada gereja, kepada dosen, kepada guru, supaya dididik menjadi kemuliaan Tuhan. Kalau kita punya rumah, kita punya tanah, kita punya kebun, ini bukan milik kita pribadi dan bukannya semata-mata milik kita sendiri, tetapi dia titipan Allah yang dipercayakan untuk dikelola oleh kita. Sehingga kelolalah dengan baik, sehingga itu juga menjadi kemuliaan Kristus apa yang kita miliki, bukan menjadi penghalang kita taat setia kepada Allah. Kalau orang punya jabatan, entah ketua resort, entah ketua sinode, entah menjadi bupati, entah menjadi gubernur, menjadi presiden, menjadi apapun, legislatif, yudikatif, eksekutif, jabatan-jabatan itu adalah mandat, amanah, titipan Tuhan. Sehingga itu harus dilakukan dengan baik, dan itu harus dilakukan untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan sebuah daerah, untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan, untuk kelestarian alam semesta ini. Bukan yaitu mandat dan kemampuan kita menjadi memegang sebuah jabatan lalu kemudian semena-mena merusak alam semesta. Kejadian pasal 1 ayat 28 bahwa kita diberi wewenang oleh Allah untuk menguasai alam semesta, bukan untuk menguasai semena-mena, merusak dan menghancurkan alam. Tapi dengan mandat itu kita mengelola alam dengan baik, mengelola, memanfaatkan dan melestari alam ini. Kenapa? Karena alam ini bukan warisan nenek moyang kita. Bukan. Kalau warisan bisa kita habiskan. Ini bukan warisan. Alam semesta ini adalah titipan Tuhan untuk kita kelola. Dia adalah milik Tuhan seutuhnya. Sehingga tidak pantas kita menghancur, merusakkan, mengobrak-abrik alam ini. Tapi kita harus mengelola, memanfaatkan dan melestarinya bagi kemuliaan Tuhan, bagi kesejahteraan bersama di tengah-tengah bumi ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga melalui nas ini, melalui firman Tuhan hari ini ialah perjamuan kudus sedunia kita rayakan hari ini. Kristus yang berkorban. Bahkan dalam nas ini, anak yang diutus kepada penggarap-penggarap kebun anggur mereka bunuh. Dan itulah Yesus, dan itulah Tuhan juru selamat kita. Ia berkorban di kayu salib dan darahnya tercurah, tubuhnya terluka.
Dan itulah yaitu pengorbanan Kristus yang kita rayakan dalam perjamuan kudus. Untuk memperingati Dia sehingga memperoleh persekutuan yang benar dalam keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita juga memperingati Hari Perkabaran Injil Indonesia. Kita harus memberitakan Injil. Kita ada, Kristen ada, gereja ada karena pemberitaan Injil. Maka gereja dan kita harus memberitakan Injil bagi kebaikan dunia ini, bagi kemuliaan Tuhan, bagi keselamatan makhluk yang ada di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Penetapan dan arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai 26, untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini, kita menyatakan syukur dan mau hidup dalam pengasihan-Nya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Injil Yohanes pasal 6 ayat 54. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita, serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami memohon juga pengasihan-Mu, supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkali diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati,
kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dimohon berdiri, kita mendengarkan berita anugerah Allah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman Kristen dengan hati dan mulut kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah masing-masing kita memeriksa dirinya di hadapan Tuhan. Kini saya bertanya kepada saudara-saudara sekalian, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian jawablah, Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah dalam kehidupan saudara? Kalau demikian jawablah, Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerahnya. Jemaat silakan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak semua, dipersilakan berdoa di dalam hati masing-masing. Silakan berdoa. Tuhan kita Yesus Kristus,
Pada malam tatkala ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah mengucap doa syukur, ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, ia memberikan cawan anggur itu kepada mereka. "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Ibu bapa, saudara-saudara, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasa beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia." Jemaat, kami undang berdiri dan mengambil roti yang telah disediakan. Ambillah, makanlah, inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Silakan. Ambillah, minumlah, inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Silakan. Marilah menerima berkat atas perjamuan kudus ini. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan, memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama naikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Segenap hatiku pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Ia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti pada burung Raja Wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang. Ia panjang sabar dan kasihnya berlimpah. Ia tidak menghardik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, sebesar itu kasihnya akan orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulut dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur gereja Kalimantan Pengelis ini ada, ialah karena pemberitaan Injil oleh Barenstein dan kawan-kawan. Semua sending-sending yang telah datang dari berbagai tempat, khususnya dari Eropa, yang telah melayani di Kalimantan ini, sehingga dengan pemberitaan Injil GKI ini ada. Maka GKI ada untuk memberitakan Injil di Pulau Kalimantan dan tempat-tempat lain di Nusantara ini, bahkan di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk PKB pemberitaan kabar baik Majelis Sinode, baik di tingkat Majelis Sinode, Resut dan Jemaat, dan juga bidang PI, kegiatan pemberitaan kabar baik di GKI ini. Maka berkati dan sertai
sehingga sinergis dari tingkat sinode sampai jemaat melakukan tugas pemberitaan kabar baik di tempat-tempat yang membawa orang-orang menjadi mengenal Engkau dan percaya kepadamu dan diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk upaya pemerintah dengan semua pihak untuk bersinergis untuk mencegah mata rantai penularan pandemi COVID-19 ini. Kami semua diberi hati yang taat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Sehingga demikian ya Tuhan, pada saatnya kami akan bebas dari pengaruh pandemi dan terlebih Tuhan mampu menghadapinya. Dan oleh perkenan-Mu pada saatnya vaksin untuk melawan corona ini, untuk pengobatan corona ini pada saatnya akan ditemukan. Dan itu semua karena Tuhan yang menyediakan dan memberkati. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini pun kami ingin berdoa bagi seluruh warga jemaat yang ada di mana saja berada. Tiap-tiap rumah tangga Engkau melawat kami. Berkati keluarga dan rumah tangga kami. Berikan berkat-Mu kebahagiaan, damai dan sejahtera. Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka. Terlebih pada saat ini pendidikan secara daring virtual boleh berjalan dengan baik dan membekali dan mempersiapkan anak-anak kami menggapai cita-cita harapan masa depan mereka menjadi sukses, menjadi sukacita bagi keluarga, berguna bagi bangsa negara yang kami cintai, terlebih menjadi puji dan hormat kemuliaan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Berkati warga jemaat kami yang dalam keadaan sakit. Engkau berkati perawatan pengobatan yang dilakukan. Engkau jamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau boleh memulihkan mereka. Dan terlebih di dalam semuanya kuatkanlah iman mereka kepadamu. Karena Kristus sumber keselamatan, sumber kesembuhan, sumber hidup yang kekal. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, bagi warga jemaat kami yang merayakan ulang tahun kelahiran dalam minggu ini, diberkati mereka, beri kesehatan, kekuatan, beri hikmat dan tuntunan kuasa-Mu, sehingga mereka senantiasa bersyukur karena umur, kehidupan, rezeki dan hidup ini adalah anugerah dan pemberian-Mu. Saya berdoa dan bersyukur bagi warga jemaat kami yang merayakan ulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Kokohkan komitmen cinta kasih dalam bahtera rumah tangga mereka. Urapi mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka berbahagia. Anak-anak dilahirkan, dididik dalam pengajaran dan nasihat dari Tuhan, sehingga keluarga mereka terus menjadi puji hormat bagi kemuliaan Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami serahkan orang-orang tua kami yang telah lanjut usia, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan melawat dan memberkati mereka. Mereka menjadi sumber cinta kasih dan teladan bagi kami anak-anak muda. Berkati mereka dan keberadaan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami serahkan pada saat ini, khususnya Gereja Kalimantan Pengelis dari Majelis Sinode, Majelis Resort, Majelis Jemaat dan semua jajaran pemimpin yang ada di Gereja Kalimantan Pengelis dan segenap jemaatnya. Tuhan berkati, sehingga kami sungguh-sungguh ya Tuhan boleh berbuah dalam kerajaan Allah ini. Sehingga kerajaan Allah yang telah dititip dan diberikan bagi kami menjadi nyata dalam tanda-tandanya dalam hidup kami. Sehingga kami berbuah, berakar, bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan bagi pemerintah kami, baik jajaran eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan semua orang yang ada dalam jabatan masing-masing. Diberkati sehingga boleh mempersembahkan diri bagi kebaikan bersama, bagi kemajuan negeri ini, dan terlebih menjadi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Kami serahkan proses pemilihan kepala daerah secara serentak di 270 kota, kabupaten dan provinsi. Berkati ya Tuhan, sehingga semua ini boleh berjalan dengan baik, tahap demi tahap, proses demi proses, sehingga pada tanggal 9 Desember 2020 ini boleh terpilih pemimpin yang sungguh ya Tuhan berkualitas, membawa kebaikan bagi daerah masing-masing. Dan itu semua
boleh membawa keadilan, damai, sejahtera yang seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini pula ya Tuhan, pada saat ini kami serahkan seluruh rangka, juang, rencana, tugas dan pekerjaan kami selanjutnya dalam hidup kami. Pengambaraan kami di dunia ini adalah karena penyertaan dan berkat-Mu boleh mendapat sukacita, damai dan sejahtera, boleh menjadi puji, hormat, bagi kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur kita sekaligus untuk perjamuan kudus. Adapun nats pengantar persembahan diambil dari Mazmur pasal 86 ayat yang ke-12 dan Kitab Roma pasal 11 ayat 36. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Dengan ucapan syukur, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, karena semuanya itu berasal daripadamu. Berita Injil telah mengubah hidup kami, yang olehnya kami dapat bekerja dan melayani serta menerima berkat-berkat-Mu. Berkatilah persembahan syukur ini, kiranya berguna untuk menopang berita Injil dan pelayanan gereja-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 427, bait yang pertama dan yang kedua. Ku suka menuturkan. Cerita Tuhan Yesus.
Marilah kita bersama-sama berdiri, kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut oleh Tuhan, yaitu berlakulah adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hari Perjamuan Kudus Sedunia, Hari Pekabaran Injil Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.